Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perlindungan konsumen dalam e-commerce. Baik, perkenalkan nama saya Indah Maulani Putri. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Rita Miftahul Janah dari kelompok 2. Saya Jetira Utami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Rashid. Perkenalkan, nama saya Yoga Saputra dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Namira Zara dari kelompok 2. perkembangan teknologi informasi yang demikian pesatnya telah menghasilkan transformasi aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Kehadiran teknologi menjadi semakin penting dan memaksa kita untuk selalu bertindak dengan cepat, praktis, efektif, dan efisien, terutama dalam melakukan proses transaksi. Kehadiran platform e-commerce di Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh tokobagus.com sebagai pionir dalam perdagangan jual beli online dalam skala besar. Hadirnya banyak media penjual online sekarang ini secara tidak langsung memberikan optimisme yang tinggi di kalangan pelaku usaha. Selanjutnya, kemajuan inilah yang coba dimanfaatkan para pelaku usaha dalam memasarkan produk dengan biaya yang relatif murah serta pemanfaatan waktu yang lebih efisien sehingga ruang lingkup dari pemasaran mampu menjangkau seluruh bagian dari proses penjualan secara lebih sistematis. Maka diperlukan sebuah undang-undang dalam menjaga keberlangsungan industri e-commerce di masa mendatang. Sudut pandang dari Information and Communication of Technology khususnya terhadap regulasi baik Undang-Undang ITE maupun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada pelanggan khususnya dalam bertransaksi secara online. Dengan adanya undang-undang yang memberikan seluruh aspek kenyamanan akan mendorong terciptanya ekosistem industri e-commerce yang baik ke depannya, khususnya mengantisipasi kemunculan industri-industri baru yang juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Aspek perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan Terhadap Konsumen e-commerce. Yang pertama itu ada transaksi e-commerce dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks hukum, perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha yang telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban, konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan untuk hak dan kewajiban, pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam pasal-pasal tersebut, diatur bagaimana proporsi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu mekanisme transaksi bisnis atau perdagangan. Lalu aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diatur dalam pasal 8 sampai 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan melalui e-commerce melanggar ketentuan ini. Lalu selanjutnya pada slide 5, aspek tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28. Aspek ini berlaku pada saat pelaku usaha melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Kerugian ini dapat berupa kerusakan, pencemaran barang atau jasa yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Lalu aspek tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha dalam memproduksi barang dan jasa, namun juga bagi pelaku usaha periklanan serta importir barang atau penyedia pelaku jasa asing. Lalu aspek hukum perlindungan konsumen akan berlaku apabila di antara usaha dan konsumen berada dalam satu wilayah yurisdiksi yang sama yaitu yurisdiksi Indonesia. Lalu masalah akan timbul apabila antara pelaku usaha dan konsumen memiliki yurisdiksi yang berbeda atau pelaku usaha yang berada di luar wilayah Indonesia sebenarnya tergantung kepada perjanjian antara pihak yang telah disepakati sebelumnya. Nah, prinsip utama transaksi secara online di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau trust terhadap penjual maupun pembeli. Prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara online seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual atau pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran, payment, gateway,
atau jaminan keamanan dan kendala website e-commerce belum menjadi perhatian utama bagi penjual maupun pembeli, terlebih pada transaksi berskala kecil maupun medium dengan nilai nominal. Transaksi yang tidak terlalu besar, misalnya transaksi jual beli melalui jaringan sosial, komunitas online, toko online maupun blog. Adanya payung hukum yang jelas terkait perlindungan konsumen dan kesadaran masyarakat terhadap produk awareness diharapkan dapat mengurangi atau meminimalisir resiko terjadinya praktek perdagangan yang curang yang dapat melindungi konsumen, terutama konsumen e-commerce. Nah, yang kedua ada e-commerce dalam Undang-Undang Perdagangan. Seluruh transaksi elektronik yang dilakukan pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri yang menjadikan Indonesia sebagai pasar wajib mematuhi aturan e-commerce yang ada di dalam Undang-Undang Perdagangan dan peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Perdagangan ini, pemerintah mengatur bagaimana transaksi elektronik dan bisnis online dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku bisnis dan dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen. Tujuan dari pengaturan e-commerce dalam Undang-Undang Perdagangan adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan juga bagi para pelaku usaha. Dalam pasal 65 Undang-Undang Perdagangan ini mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk menyediakan data atau informasi secara lengkap dan benar sehingga akan memudahkan untuk menelusuri legalitasnya. Hal ini sangat baik dalam segi perlindungan konsumen, namun implementasinya dan ketentuan ini akan sulit terwujud jika aturan pelaksanaannya tidak segera diterbitkan oleh pemerintah karena e-commerce itu sendiri sangat kompleks dan terjadi di lintas negara. Perdagangan, karena dalam ketentuannya semua barang atau jasa yang masuk ke Indonesia harus menggunakan label bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Perdagangan tersebut telah membuat beberapa poin penting dalam hal perlindungan konsumen. Isu yang penting dari perdagangan e-commerce dalam Undang-Undang Perdagangan ini adalah bagaimana undang-undang ini dapat melindungi pelaku usaha mikro yang baru berkembang tanpa mengenyampingkan perlindungan konsumen. Penguatan perlindungan konsumen dalam perdagangan e-commerce adalah aspek yang sangat penting. Penguatan tidak cukup hanya sebatas pengaturan regulasi, diperlukan penguatan dalam bentuk mekanisme kelembagaan yang meningkatkan signifikansi dan kepercayaan kredibilitas dari lembaga-lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk melindungi kedua belah pihak, dalam kurung pelaku usaha dan konsumen, dari praktik penipuan dan penyalahgunaan media internet. Adapun mekanisme dari pelaksanaan hak konsumen yang saat ini berlaku adalah dengan pengaduan masalah melalui pihak lembaga swadaya masyarakat dalam kurung YLKI, Direktorat Perlindungan Konsumen, Deperindag, dan tentunya pelaku usaha itu sendiri. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat terjadi dengan dua cara. Berikut ini ada dua cara. Yang pertama, ada pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa dan Konsumen dalam kurung BPSK. Yang kedua, ada pihak konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan atau dalam pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela dari pihak yang bersengketa dalam kurung Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 15 Ayat 2. Selain penyelesaian gugatan, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dikenal beberapa cara penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama arbitrase, yang kedua konsultasi, yang ketiga negosiasi, yang keempat mediasi, yang kelima konsiliasi, yang keenam penilaian ahli. Keuntungan bagi pembeli dan pelaku usaha transaksi e-commerce dalam penyelesaian sengketa melalui ODR antara lain. Pertama, penghematan waktu dan uang. Kedua, biasanya biaya layanan penyelesaian sengketa perdata adalah gabungan dari biaya institusi penyelesaian sengketa dan biaya netral, mediator atau arbiter, dan biaya para pihak termasuk ongkos hukum. Dalam konteks transaksi e-commerce, aspek hukum perlindungan konsumen yang berkaitan langsung dengan konsumen adalah yang mengenai aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan tanggung jawab pelaku usaha. Aspek perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17. Aspek ini dapat diberlakukan apabila dapat dibuktikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan melalui e-commerce melanggar ketentuan ini. Selanjutnya, terkait dengan hal ini pula tentang dilarangnya iklan yang menyesatkan.
konsumen maupun yang mengelabui, seolah-olah barang dan jasa yang ditawarkan mempunyai kondisi yang baik, namun pada kenyataannya tidak. Baik, sekian yang kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.